Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita hadirkan informasi yang tadi sudah kita sampaikan juga mengenai kasus KDRT Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Ini artis Rizky Bilar akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan atas dugaan KDRT yang dilaporkan oleh istrinya sendiri, yakni Lesti Kejora. Dan juga sudah membuahkan hasil dengan penetapan satu tersangka begitu dalam pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 8 jam lamanya ya. Berikut kita simak pernyataan berikut ini. Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Ya, tanpa membuang waktu langsung saja kita mungkin dalami, kita perlengkap lagi informasi pagi ini bersama dengan AKP Nurma Dewi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu Nurma Dewi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Ibu menyediakan waktunya pagi ini bersama kami, Bu. Kami ingin dapat satu informasi yang cukup jelas gitu ya, Bu ya. Di balik penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini, Bu. Silakan mungkin, Bu. Ya, terima kasih. Mohon izin. Jadi kita dari Polres Jakarta Selatan semalam sudah dipimpin oleh Pak Kabid Humas, ya, Kombes Pol Julfan, kemudian Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ari Sam, sudah mengumumkan bahwa saudara kita R sebagai tersangka. Begitu, izin Pak. Ya, untuk pasal yang diterapkan dan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga yang di bagian mana mungkin Ibu? Ya, jadi untuk pasal yang diterapkan di pelaporan saudara L, mohon maaf, yaitu di Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004 ayat 44 ayat 1 ya. Jadi mengacu bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Bu Nurma, apa keterangan dari pelaku atas dugaan KDRT yang dilayangkan oleh istrinya sendiri? Ya, untuk kemarin saudara kita R sudah menghadap penyidik, Mbak. Jadi kemudian sudah dimintain keterangan. Jadi kemarin selesai. Setelah itu juga kita sudah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian keterangan-keterangan itu sudah diambil oleh penyidik, ya, penyidik yang bisa menyimpulkan karena apa? Barang bukti, kemudian saksi-saksi yang sudah diperiksa itu adalah jawaban fakta yang memperjelas laporan yang sudah dilaporkan. Ibu Nurma, apakah ini KDRT yang kemudian berujung kepada penetapan tersangka saudara Rizky Bilar ya? Ini KDRT dalam bentuk fisik ya, atau mungkin verbal begitu, Bu Nurma? Ya, ini kalau di ayatnya 44 dalam Undang-Undang KDRT itu adalah kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik itu harus ditunjang dari visum. Visum dari kedokteran, kemudian juga dari penunjangnya foto, kemudian CCTV. Ya, yang jelas satu alat bukti kemudian satu saksi itu
sudah bisa memasuk dalam unsur. Bu Nurma. Bu Nurma, halo. Ya. Oke, Bu, bisa kami mendapatkan informasi, Bu, kapan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, Bu, sesuai dengan keterangan dalam pasal yang tadi Ibu sampaikan? Ya, jadi kemarin mungkin rekan-rekan semua sudah. Baik. Ya, Bu Nurma. Bu Nurma. Baik, nampaknya kita ada sedikit gangguan teknis ya. Kita juga masih mau mencoba berkomunikasi. Bu Nurma. Bu Nurma bisa mendengar suara kami, Bu? Bisa mendengar suara kami? Bisa mendengar suara. Baik, nanti mungkin kita akan jadi kembali begini, lagi jadi Bu Nurma begini. ya. Kenapa saya perlu menanyakan kapan kejadian KDRT tersebut dilakukan dan apakah memang KDRT yang dilakukan adalah verbal atau non verbal seperti itu, atau sorry ya fisik atau verbal, karena yang ramai dan hangat beredar dibicarakan jadi gunjingan juga di mata masyarakat adalah video yang tadi kita saksikan. Video pelemparan bola. Betul, Ya, yang ada menggambarkan di situ ada upaya fisik ya. Untuk menyakiti. Untuk menyakiti begitu. Nah, tapi sekali lagi jangan perlu kita mendapatkan informasi yang utuh. Benar. Karena tapi jangan juga sampai beredar video ini langsung diartikan oh inilah yang kemudian menjadi dasar dari penetapan tersangka tersebut. Karena saat ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Tadi dikatakan juga memang unsur-unsur pidana juga masih terus didalami begitu ya. Kalau ada kekerasan fisik atau KDRT harus dibuktikan juga dengan visum. Betul. Tadi dikatakan oleh Bu Nurma ya. Nah, dan memang penetapan tersangka salah satunya adalah alat bukti kan banyak tentunya ya. Nah, salah satunya adalah mungkin hasil dari visum yang dilakukan terhadap Lesti Kejora beberapa saat lalu. Benar sekali. Kita coba hubungi lagi Bu Nurma, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, nampaknya juga masih terus dihubungi ya Via. Jadi memang kasus KDRT Rizky Bilar yang menjerat Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora atas laporan dari Lesti Kejora ini masih terus didalami oleh Polres Jakarta Selatan. Walaupun sempat mangkir beberapa kali, akhirnya Rizky Bilar kemarin datang ke Polres Jakarta Selatan dan setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 8 jam menjadi saksi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bu Nurma, selamat pagi, masih bergabung ya Bu ya? Ya, Bu Nurma. Bu Nurma. Halo. Oke. Halo, iya Mbak, mohon izin Mbak. Jadi untuk saudaranya suaranya terputus-putus, mohon izin ya. Jadi mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin dipersingkat, Bu, penjelasannya terkait yang tadi saya tanyakan, artinya kapan kejadian KDRT ini berlangsung, Bu? Iya. Jadi setelah saudari kita L melaporkan ke Polres Jakarta Selatan kejadian yang dialaminya, jadi yang dialaminya kemudian kita memproses dengan langsung memeriksa visum ya. Jadi saudara L kita ke rumah sakit untuk visum. Kemudian visum itu adalah satu alat bukti yang jelas untuk memperjelas laporan yang sudah dilaporkan. Kemudian juga kita mengumpulkan barang bukti sebagainya, kita foto, kemudian CCTV yang sudah kita ambil di TKP, kemudian juga kita memeriksa saksi-saksi. Saksi-saksi itu adalah juga memperjelas yang kasus yang dilaporkan. Jadi semua itu adalah melengkapi proses pelaporan yang sudah dibuat oleh saudara L. Ya, berkas itu jelas, Mbak, kita itu mohon maaf, mohon izin. Baik, Bu Nurma, apa alasan tersangka Rizky Bilar melakukan kekerasan tersebut terhadap istrinya? Jadi saudara L yang melaporkan. Saudara L yang melaporkan bahwa orang KDRT, gitu Mas. Tapi sudah ada pengakuan belum Bu dari Rizky Bilar memang benar adanya melakukan KDRT terhadap istrinya? Iya, semua itu sudah dituangkan atau sudah ditanya oleh penyidik. Kemudian semuanya sudah dikumpulkan. Semuanya ada di penyidik, Mbak. Mohon izin. Jadi ini adalah domainnya penyidik untuk menyampaikan hak jawabnya ada di saudara R. Jadi semuanya sudah dikumpulkan dari barang bukti, kemudian saksi-saksi jelas ya Mbak ada di penyidik. Oke, Bu, terakhir Bu,
Karena cukup viral juga Bu, video yang menggambarkan Rizky seperti seakan-akan marah ya terhadap istrinya yang ada di kolam renang tersebut, ada meja biliar juga. Mungkin apakah ini juga perlu diluruskan Bu, agar publik juga tidak mengait-ngaitkannya dengan penetapan tersangka KDRT. Apakah memang berdasarkan gambar CCTV ini penetapan tersangka tersebut Bu? Iya, jadi untuk semua yang beredar, mohon maaf ya. Jadi semuanya itu motif A, motif B, dan motif C, itu semua masih didalami. Jadi adalah bukti yang jelas adalah visum, kemudian foto-foto fisik, lanjut dengan CCTV pendukung. Kemudian juga adalah saksi-saksi. Nah, itu yang utama kita dalami. Jadi itu yang menjadi acuan kita, mengarah semua kepadanya, ya itu yang bisa kita menjerat seseorang. Baik. Gitu Mbak. Baik, kita juga masih akan terus mengupdate ya. Terima Ya. kasih banyak Ibu Terima AKP kasih. Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Salam Selamat sehat bertugas, selalu. Ibu. Ya, makasih. Oke. Ini Ibu Nurma Dewi, ibunya para awak media ya kayaknya Kenapa? akhir-akhir ini ya. Karena memang banyak yang datang ke sana Nah, itu ya dia. untuk mencari berita ini ya. Oke, kita masih harus ada segmen terakhir, kita harus jeda dulu sejenak. Kita tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.